Kembali lagi di episode keempat. Episode keempat kali ini ada salah satu pasien dari Indonesia bagian timur yang bikin postingan tentang cuci darah, dan kayaknya ini pasien baru karena dulu waktu aku baru-baru juga nggak tahu harus tanya siapa atau sharing ke siapa, tanya siapa gitu, nggak ngerti. Ya beruntung udah ada komunitas ini, dan salah satu pasien dari Indonesia Timur yang bikin postingan bilang kayak gini, izin tanya semua, saya sekarang ada persiapan buat cuci darah dikarenakan kreatinin saya sudah mencapai angka 5. Maaf sebelumnya, sebagai pendatang baru saya mau bertanya, apa operasi CDL itu sakit? Butuh berapa lama dan langkah-langkah apa yang saya harus jaga? Salam kenal dari saya di Papua Tengah, mohon dibantu. Wow, ada yang jawab tuh operasi CDL kurang lebih 15 menitan, di bius kok nggak sakit. Iya bener, dan biusnya tuh bius lokal kok, cuman di area leher aja, jadi sekitaran dada leher tuh udah nggak berasa sama sekali, nggak sakit, nggak berasa, tiba-tiba udah selesai gitu aja, cuman denger suara alatnya aja karena telinga kita masih respon. Ada pasien juga yang bilang waktu itu nggak ada yang saya siapin, kan selain mental yang kuat, hahaha katanya. Pemasangannya itu nggak sakit karena di bius, sakitnya kalau udah sadar, paling 3 hari sudah bisa bangun, duduk, tetap semangat, jangan takut buat cuci darah ya, enak loh. Ada yang support kayak gitu. Dulu aku nggak ngerti, jadi ya hadapin aja. Persiapannya cemas karena itu operasi pertama. Sebelumnya saya nggak pernah dibedah atau sebagainya gitu, nggak pernah, cuman kitan aja, dan itu waktu kecil. Jadi udah udah masuk ruang operasi itu udah nggak berasa kok. CDL tuh enaknya juga nggak harus di meja operasi yang besar gitu. Biasanya juga kalau di tempatku operasi pemasangan CDL bisa dikerjakan di ruang BTKV-nya atau di ruang cuci darah. Biasanya dikerjain di situ. Ada juga salah satu pasien yang bilang, salam kenal, Papua Tengah mana? Saya juga dari Papua Tengah di Nabire, tapi saat ini saya cuci darah di Makassar. Wow, dari Nabire ke Makassar, jauh banget tuh. Ada pasien juga yang bilang persiapannya cuman ikhlas. Ya, ada pasien yang bilang, maaf ini mas, apa mbak, kalau saya cowok milih femoral aja, di luar jam HD mau bebas hujan-hujanan, angkat junjung di sawah selama fisik masih segar. Femoral tuh bukannya yang manual itu ya? Jadi ditusuk di tangan gitu, tanpa harus operasi hafisan juga kayaknya. Tapi bukannya itu rawan ya? Selama fisiknya masih bagus, ya nggak apa-apa sih. Ada salah satu pasien juga bilang, sudah ada keluhan belum? Segera saja pasang hafisan tanpa CDL. Kayaknya tetap nggak bisa deh kalau pasang hafisan dulu tanpa CDL, karena selama nunggu hafisannya jadi, ya aksesnya cuma lewat CDL. Jadi biasanya setelah operasi CDL beberapa minggu kemudian operasi hafisan. Jadi pas ntar 3 bulan CDL-nya udah bisa dilepas, hafisannya dipakai. Ada juga pasien yang bilang berdoa semoga diberi kelancaran tanpa ada kendala saat tindakan CDL dan jaga kondisi sehat. Aku disuruh puasa nggak ya? Enggak deh kayaknya. Masih makan, pagi juga masih makan. Waktu itu operasinya jam 10, jam 9 didorong ke tempatnya gitu sama perawatnya. Itu pagi masih sarapan, masih minum obat kayak biasanya. Ini terakhir ada pasien yang bilang jalanin aja kak, mau sakit atau enggak kan tetap harus operasi. Itu nanti setelah pasang CDL masih operasi hafisan. Belum juga nanti kalau hafisannya udah dipakai bakal ditusuk 2 kali di tangan. Harus siap mental. Saya dulu juga paling takut sama yang namanya suntik, tapi ya makin kesini udah bisa berteman dengan suntik dan kawan-kawan. Semoga semuanya lancar kak, gitu katanya. Jadi untuk pasien baru, ini tuh aku pernah bikin video reaction tentang pemasangan CDL. Ada CDL yang permanen sama yang temporer. Kalau yang permanen itu bisa dipakai 1 tahun lebih lah pokoknya. Kalau yang temporer biasanya cuma 3-6 bulan. Optimalnya cuma segitu. Lebih dari itu kayaknya rawan infeksi. Kalian bisa tonton di bawah ini, ada linknya juga, video reaksi pemasangan CDL di leher. Bener-bener nggak sakit pasca operasinya, mungkin cuma celekit-celekit ya. Terus selama 3 bulan pemasangan CDL itu yang dikeluhin biasanya cuma gatal, tapi kalau gatal waktu cuci darah biasanya dibersihin juga sama perawatnya, jadi gatalnya udah nggak terlalu gatal banget. Tapi kalau berani bersihin sendiri ya bersihin aja pakai alkohol gitu. Terus apalagi ya, yang gak enaknya nggak bisa mandinya tuh cuma setengah badan. Terus sama keramas juga nggak bisa keramas dengan badan tegak, keramasnya harus bungkuk biar airnya nggak masuk ke lubang CDL-nya gitu. Pokoknya rawan air, jangan sampai kena air aja biar nggak infeksi. Cuman itu doang CDL. Selebihnya enak. Waktu cuci darah juga nggak sakit kalau pakai CDL, nggak berasa apa-apa, cuman dipasang-pasang aja kayak main
main Lego aja, pasang-pasang nggak berasa apa-apa. Cuman setelah cuci darah, kalau dari saya yang pribadi rasakan, cuci darah pakai CDL sama Avesan enakan Avesan. Kalau CDL setelah cuci darah itu di badan rawan ngedrop, nggak enak. Mungkin ya karena itu ngambil darahnya dari pembuluh darah besar yang deket jantung, jadi rasanya kayak nggak enak aja. Kalau Avesan kan vena arterinya di tangan, jadi nggak enak CDL gitu dah. Jadi segera aja daftar buat Avesan kalau udah pasang CDL. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Buat pasien baru, semangat terus.